doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa ya. Maha besar Engkau Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu saat ini di Jum Sema Adonai. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman melalui Bapak dosen kami, yaitu Pendeta Jo Sudarman. Bapak, terima kasih untuk Engkau mengirimkan dia di tengah-tengah kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa biar urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini secara khusus ya Bapak. Dan apa yang telah Engkau taruh di dalam hati dan pikirannya, agar bisa dia sampaikan kepada kami. Tema yang sangat menarik Bapak, 4 tipe manusia. Bapak berkati Sis Aling Tuhan yang menjadi moderator kami pada saat ini. Dan berkati juga sistem pelayanan kami di belakang layar. Biarlah seluruhnya lancar dari listrik, wifi ya Bapak. Bapak, kami serah jam-jam ke depan di dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni untuk doanya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk pada pembelajaran materi, maka operator kami akan menayangkan profil dari Pak Pendeta Jos Sudarman. Silakan, operator. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Jo Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jo Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai 1 orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk Jakarta. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari Mei 2023. Penulis buku Operator yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta Jo Sudarman. Baik, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Jos. Malam Iya, Ibu. shalom. Shalom. Iya, gimana? Kabarnya gimana Pak? Sehat Puji ya Pak? Tuhan, baik-baik. Amin, puji Tuhan. Baik, untuk waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Pak Jos. Dipersilakan Pak Jos. Oke, terima kasih Bu Aling. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Suara saya jelas ya, kedengaran ya? Jelas Pak. Oke, malam ini kita belajar mengenai 4 tipe manusia menurut Alkitab. Khususnya di dalam perjanjian baru ya Bapak Ibu. Nah, apa itu aja? Kita langsung ke slide.
Empat tipe manusia itu, Bapak Ibu. Pertama adalah manusia duniawi. Ya, slide berikutnya. Pertama adalah manusia duniawi. Kelewatan. Kembali lagi. Ya. Nah, pertama manusia duniawi. Yang kedua bayi rohani. Atau kita bisa sebut juga bayi dalam Kristus. Nah, yang ketiga itu anak Tuhan duniawi. Loh, kok anak Tuhan bisa duniawi? Ya, bisa saja. Jadi bisa saja kita ganti orang Kristen duniawi. Ya, orang Kristen duniawi. Yang keempat adalah anak Tuhan rohani atau orang Kristen rohani gitu. Nah, kita belajar Bapak Ibu, dari empat tipe manusia ini, kita melihat atau kita nanti introspeksi, kita berada di posisi yang mana atau di tipe yang mana. Gitu ya. Nah, dari kita memahami hal ini, dan kita tahu posisi kita berada di tipe yang mana, nah, dengan kesadaran itu, kita mulai berubah. Kita mulai berubah dan sungguh-sungguh bertobat dan menjalani kehidupan seperti kehidupan Tuhan Yesus. Oke, kita mulai slide berikutnya. Oke, kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Ibu Aling bisa tolong bacakan? Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Ya, silakan. 1 Korintus. Iya. Manusia duniawi. Iya. Pertama adalah manusia duniawi. 1 Korintus 2. Ayat yang ke-14. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, manusia duniawi itu adalah pertama adalah manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya sudah pasti ya Bapak Ibu, namanya manusia duniawi. Dia belum mengenal Kristus. Sudah pasti kehidupannya dikuasai oleh hal-hal duniawi. Keinginan-keinginan duniawi menguasai kehidupannya. Karena belum mengenal Kristus. Belum mengalami namanya perubahan dan pertobatan. Dan yang kedua, sudah pasti hidupnya tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi ciri yang pertama adalah manusia duniawi, manusia yang dikuasai atau dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan duniawi dan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah, atau kita baca dulu ya, Yudas 1 ayat 19, Bu, boleh dibaca. Baik. Yudas 1 ayat 19 ya. Baik, Yudas 1 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Ya, itu yang pertama. Nah, ciri yang kedua adalah manusia duniawi. Ciri kedua adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Bapak Ibu perhatikan kata hidup dalam dosa ya. Artinya semuanya karena dia dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, sudah pasti hidupnya dalam dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Silakan Bu dibaca Bu Aling.
Baik, Pak. Roma 6 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Iya. Orang-orang manusia duniawi adalah manusia yang hidup dalam dosa. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah manusia duniawi adalah hidupnya bergantung kepada hikmat manusia. Akal budi dari manusia, bukan dari kekuatan Allah atau bukan dari hikmat Allah. Ya sudah pasti ya Bapak Ibu, karena tidak ada Roh Kudus, ya tidak mungkin dia memiliki hikmat dari Allah. Hidup dalam dosa tidak mungkin dia memiliki hikmat dari Allah. Jadi tiga hal ini menjadi ciri manusia duniawi. Dibaca Bu 1 Korintus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. 1 Korintus 2 ayat keempat dan kelima. Demikianlah firman Tuhan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Ya, 3 poin ini menjadi ciri manusia duniawi. Artinya manusia yang belum mengalami pertobatan. Masih dalam hidup kedagingan, keinginan duniawi. Oke, slide berikutnya. Nah, keinginan dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, nggak usah dibaca ya Bapak Ibu. Keinginan dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi sebenarnya manusia duniawi itu sama dengan manusia lama. Nah kita baca Bu, Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Ini manusia lama kita. Ya silakan Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, manusia duniawi sama dengan manusia lama. Kalau kita mendengar ya manusia lama kita ya seperti itu, manusia kedagingan, manusia duniawi, yang mana kalau kita artikan keinginan daging atau keinginan tubuh, keinginan jasmani itu adalah kesenangan dan kesukaan dalam memuaskan kenikmatan daging. Kesukaan kita adalah memuaskan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, kejahatan, melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, hidup dalam dosa, dan sebagainya. Jadi keinginan daging itu memuaskan hawa nafsu kita, melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Hidup dalam dosa. Lalu keinginan mata adalah kesenangan akan materi atau sesuatu yang berlebihan, sehingga menimbulkan apa? Keserakahan, ketamakan. Atau kadang kita pahami itu adalah kita lebih mengutamakan keinginan dari kebutuhan, bukan kebutuhan yang kita menjadi alternatif atau menjadi pilihan kita, tapi kita inginnya memuaskan
keinginan daging kita, bukan kebutuhan. Bukan lagi menjadi satu kebutuhan, tapi sudah menjadi keinginan. Nah, ini yang kadang berbahayanya kita kalau kita belum bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apalagi kalau kita misalnya terikat kepada satu merek tertentu ya Bapak Ibu ya. Bila nggak pakai merek ini, wah nggak bisa nih. Gayanya saya nggak pede deh. Baru pakai merek tertentu atau brand tertentu itu baru saya pede. Nah itu artinya kita sudah memiliki keterikatan kepada barang-barang tertentu, barang-barang yang ada di dunia ini. Artinya kepuasan hati kita, kepuasan jiwa kita baru terpenuhi kalau kita memiliki brand itu. Kalau tanpa memiliki brand itu, kayaknya kita kurang atau jiwa kita masih haus. Jadi kita memiliki adiktif, kecanduan. Jiwa kita ada kecanduan terhadap sesuatu barang tertentu atau tertentu. Lalu keangkuhan hidup. Itu berbicara tentang kehausan akan kehormatan diri atau kemegahan hidup. Nah, kadang Bapak Ibu saudara kasih, kadang kita tanda petik yang kadang kita secara tidak langsung melakukan hal ini secara tidak langsung. Kenapa? Kalau kita membanggakan, contohnya membanggakan anak-anak kita. Anak kita, puji Tuhan, kita ngomongnya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, anak kita, anak saya sudah lulus, sudah diterima satu perusahaan yang hebat. Loh, dari perkataan itu maksudnya apa? Kita ingin menyampaikan, membanggakan kita dan anak kita. Artinya kita mau dihormati, dihargai. Nah, di sini kadang kita, Bapak Ibu, kadang kita menurut saya, kadang kita masih perlu perlu hikmat lagi ya, menyampaikan sesuatu, padahal itu sebenarnya pikir orang lain itu ya biasa-biasa, tapi di dalam perkataan kita itu kita ada mengandung kebanggaan. Kita merasa bangga atas sesuatu itu, padahal seharusnya kita harus memiliki kerendahan hati. Segala sesuatu yang kita miliki tidak ada yang boleh kita banggakan. Kenapa? Semuanya itu milik Tuhan. Kalaupun kita miliki gelar, kalaupun kita miliki anak yang sudah berhasil mencapai suatu prestasi yang hebat, prestis yang hebat, itu semua menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sarana membanggakan atau memuliakan diri kita. Ini Betty ya Bapak Ibu ya, Betty beda tipis gitu. Tapi di sini kita belajar. Seolah-olah kita untuk bersyukur gitu ya. Padahal di balik bersyukur kita itu ada kebanggaan diri kita, kebanggaan pribadi kita yang kita mau sampaikan, kita mau tonjolkan kepada orang lain sehingga orang itu merasa wow hebatnya. Nah, sudah keluar kata-kata seperti itu kita sudah meninggikan diri kita secara tidak langsung. Oke. Lanjut slide berikutnya. Jadi manusia duniawi, manusia yang tidak menerima dan tidak memahami perkara-perkara dari roh Allah, sehingga jadinya musuh. Coba kita Roma 7, Baling. Iya, iya Pak. 1 Korintus 2. Ya, Roma 8 ayat 7. Roma 8. Roma 8, Bu. Roma 8. Roma 8 ayat Ya, 7. ayat yang ke-7. Ya, baik. Demikianlah firman Tuhan. Yang ke-7, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu,
Kalau kita hidup di dalam kedagingan, artinya kita menjadikan diri kita seterunya Allah. Bukan bukan sekutu, bukan sahabat Allah. Tapi kita menjadikan diri kita seterunya Allah. Nah, lalu perbuatan daging boleh dibaca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, terima kasih Baling. Jadi Bapak Ibu, tipe manusia yang pertama adalah manusia duniawi atau manusia kedagingan. Cirinya adalah dia dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, sudah pasti karena belum mengalami pertobatan. Di kedua adalah hidup dalam dosa, bergantung kepada hikmat manusia, bukan kepada hikmat Allah. Itu ciri manusia duniawi atau manusia daging. Oke, slide berikutnya kita masuk ke tipe yang kedua. Bayi rohani. Bayi rohani. Nah, kita baca dulu Bu. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, bayi rohani adalah orang atau jemaat yang belum dapat menerima makanan keras. Tetapi susu saja. Lalu apa susu itu? Susu itu Bapak Ibu adalah perkara-perkara jasmani. Perkara-perkara yang berkaitan dengan berkat, mukjizat. Lalu pertanyaan Pak, nggak boleh kita menikmati berkat atau meminta berkat. Apakah kita tidak boleh meminta mukjizat? Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi hal-hal demikian, hal-hal perkara jasmani tadi, hal-hal yang berbicara kepada berkat, berbicara pada berkat dan mukjizat, itu menjadi utama dalam kehidupannya, menjadi fokus kehidupannya. Jadi perkara-perkara perkara-perkara jasmani itu adalah perkara-perkara sebenarnya yang tidak membawa kita pertumbuhan iman. Perkara-perkara jasmani itu tidak membawa kita bertumbuh dalam iman kita. Kenapa? Karena dia berbicara pada tatanan atau tataran perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia saja. Atau saya tulis di sini, ajaran firman Tuhan yang ringan-ringan. Yaitu bukan perkara kehidupan yang kudus untuk melakukan kehendak Allah, untuk memikul salib, sangkal diri, dan sebagainya.
Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima perkara-perkara yang menunjukkan dalam hal ini makanan keras. Yang belum dapat menerima makanan keras hanya susu saja. Jadi perkara-perkara berkat mujizat dan sebagainya. Padahal kalau kita mau bertumbuh, tentu sama saja dengan bayi ya. Bayi kalau mau bertumbuh tidak mungkin dikasih bubur atau susu saja. Dia tidak akan berkembang. Tetapi perkembangan seorang bayi dimulai dengan diberinya nasi, makanan keras. Makanan kerasnya bukan batu ya Bapak Ibu. Nanti bikinnya batu lagi. Enggak ya. Tapi makanan-makanan yang solid gitu. Nasi, dikasihlah nanti protein, telur, daging, dan sebagainya. Sehingga dia bertumbuh. Nah, begitu juga rohani kita. Kalau hanya fokus mengutamakan berkat-berkat dan mujizat saja, tidak diajar untuk hidup dalam kekudusan, melakukan kehendak Allah, memikul salib, sangkal diri, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, memerangi hawa nafsu kita, menanggalkan keinginan-keinginan daging kita. Ini sudah masuk di dalam perkara-perkara makanan keras. Coba kita baca, Bu. Dibaca 1 Korintus 14 ayat 20. Baik, 1 Korintus 14 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, hendaklah kita anak-anak atau bayi di dalam melakukan kejahatan. Kenapa? Kalau bayi dalam kejahatan, dia tidak akan memikirkan atau merencanakan sesuatu yang jahat. Dia akan secara lambat laun menanggalkan namanya bayi. Dia belum ada pikiran, betul? Kalau bayi itu belum ada pikiran untuk merencanakan atau apa gitu. Lebih mudah gitu. Tapi kita hendaknya dewasa dalam melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Jangan kita menjadi bayi rohani. Oke, slide berikutnya, Bu. Nah, kata anak kecil dalam bahasa Yunani menggunakan kata nepios. Nepios, bayi anak kecil. Yang secara metaforis diartikan sebagai kanak-kanakan, tidak terpelajar, tidak terampil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ukuran bayi rohani dalam seseorang tidak tergantung berapa lama dia menjadi orang Kristen. Jadi jangan bangga kalau kita sudah menjadi orang yang puluhan tahun, atau kita sudah menjadi generasi yang kedua atau pertama gitu menjadi orang Kristen di keluarga kita. Kita generasi pertama atau generasi kedua. Dan kita punya anak yang menjadi generasi kita. Tidak menjadi ukuran, Bapak Ibu. Ukuran rohani kita tidak bergantung dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kita masih menjadi bayi rohani kalau sekalipun kita sudah puluhan tahun atau generasi pertama atau generasi keberapa gitu jadi orang Kristen. Kita tetap menjadi bayi rohani kalau kita tidak bergantung atau kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus. Kita selamanya akan menjadi bayi rohani sekalipun kita secara usia jasmani, usia fisik kita sudah lanjut. Tapi nyatanya kita masih bayi rohani. Kenapa? Karena kita tidak mengalami pertumbuhan. Pengenalan kita dengan Tuhan tidak mengalami pertumbuhan. Jadi masih ada Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sekitar kita, oh orang itu sedikit-sedikit masih emosi, ya kan? Masih miliki akar pahit,
kepahitan, dendam, kebencian. Kenapa? Karena rohaninya tidak mengalami pertumbuhan. Tapi kita lihat, oh, si orang ini sudah lama kok ikut Tuhan, menjadi orang Kristen sudah lama kok. Kalau nggak salah dari bapaknya, dari kakeknya. Tapi dia tidak mengalami pertumbuhan karena masih menjadi bayi rohani. Dia tidak mengalami pertumbuhan rohaninya. Oke. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kondisi bayi rohani ini terjadi karena ya memang masih baru menjadi orang Kristen. Ya masih baru dibaptis, istilahnya begitu. Atau masih berapa bulan. Dia mengalami proses. Kalau di tahap ini nggak masalah. Nah, tetapi yang bahaya ini adalah di poin yang nomor 2. Sudah lama menjadi orang Kristen, tapi dia tidak bertumbuh imannya. Dia tidak mengalami progresivitas iman dalam kehidupannya. Karena dia masih makan makanan yang ringan-ringan, yang susu saja, tidak memakan makanan yang keras, yang berbicara kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan. Nah, sehingga kalau masuk di kriteria yang kedua ini, dia dapat disebut anak Tuhan atau orang Kristen duniawi. Jadi kalau tipe yang kedua ini bisa menunjuk dia baru bertobat, jadi masih perjuangan, masih dalam proses pertumbuhan iman, pengenalan akan Kristus, tapi bisa jadi orang yang sudah lama, tapi dia tidak bertumbuh. Sehingga dia akan menjadi orang Kristen duniawi, menjadi tipe yang ketiga. Sampai di sini Bapak Ibu memahami ya. Dan ini Bapak Ibu bahaya sekali kalau kita di tipe yang ketiga ini. Coba kita buka slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini saya tulis anak Tuhan duniawi, tapi lebih enak sebenarnya orang Kristen duniawi. Nah kan, tapi kalau kita orang Kristen kadang kayaknya gimana? Tapi kalau kita kamu anak Tuhan, kamu ditanya, kamu sudah lama ikut Tuhan? Sudah puluhan tahun, sudah generasi kedua saya, sudah generasi ketiga kok. Atau bahkan dia generasi pertama. Tapi tidak mengalami pertumbuhan. Dia bilang, kalau ditanya kamu anak Tuhan, saya aktif dalam pelayanan. Tapi nyatanya sudah lama menjadi orang Kristen, aktif dalam pelayanan, tapi dia tidak bertumbuh dalam kebenaran. Tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami bagaimana kehidupannya itu sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Dia tidak bertumbuh dalam kehidupannya. Dia tidak mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan. Kita baca Ibrani 5 ayat 12, Bu. Baik, Ibrani 5 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Amin. Iya. Kamu masih membutuhkan penyataan, artinya berkat-berkat, bicaranya berkat-berkat, bicaranya mukjizat, masih bicara tataran perkara-perkara kedagingan, perkara jasmani. Tapi sudah lama menjadi orang Kristen, aktif dalam pelayanan, tapi dia tidak bertumbuh dalam kebenaran, tidak bertumbuh imannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tersebut lamban dalam mendengar. Dalam arti
mengalami kelesuan, bosan, kemalasan, tumpul dalam mendengar Injil, malas malas dalam membaca firman Tuhan, malas mendengar renungan-renungan firman Tuhan. Dianggapnya itu tidak penting lagi, bosan. Padahal kita tahu, iman kita bertumbuh lewat pendengaran akan firman Kristus. Membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani yang menumbuhkan atau membangkitkan iman kita. Kita menonton atau mendengar, semuanya itu membangun iman kita. Membangun iman kita. Dibaca Bu, Ibrani 5 ayat 11. Baik. Ibrani 5 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, jangan sampai kita dikategorikan orang yang lamban dalam mendengar. Apalagi mendengar Injil. Tapi kalau mendengar gosip, kayaknya betamat ya. Kayaknya ada sesuatu yang menarik hati kita kalau kita dengar gosip gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi yang membuat kita bergairah adalah saat kita mendengar kebenaran. Kita sediakan waktu. Kita sediakan waktu seperti hal-hal seperti ini melalui Sema Adonai yang menyediakan begitu banyak kebenaran firman Tuhan. Kita sediakan waktu Bapak Ibu. Jangan sampai mendengar firman Tuhan itu kita sudah menimbulkan satu perasaan bosan, jemu. Ini artinya tanda-tanda iman kita mulai mengalami degradasi, kemerosotan. Lalu yang ketiga, kita tidak ada kasih atau kita kurang mengasihi. Bapak Ibu, kita mulai periksa. Apakah kita masih memiliki kasih kepada sesama kita? Kita bicara sesama kita dulu. Jangan bicara kepada Tuhan. Kalau sesama kita belum melakukan itu. Kita tidak peka kepada sesama kita, siapapun itu sesama kita. Ya, oke, slide berikutnya. Yang keempat, nah Bapak Ibu, inilah yang harus kita capai menjadi anak Tuhan rohani atau orang Kristen rohani. Ini kelewatan ya, kalau nggak salah ada satu slide yang kelewat. Ah ya, kondisi anak Tuhan duniawi atau orang Kristen duniawi itu contohnya jemaat Tuhan di Korintus, memiliki moral buruk, ya, membanggakan diri, sombong, angkuh, tidak adil, dan merugikan saudara seiman, rakus, serakah, tidak mempedulikan orang lain, berpecah-pecah, berpihak-pihak. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah ada roh pemecah, sudah menunjukkan bahwa kita masih anak atau orang Kristen dunia. Ya. Kita berjanji dalam hal memberi tapi tidak menepati janji. Itu. Ya Bapak Ibu, kita ingkar janji. Lalu apa? Kikir. Nah Bapak Ibu, kikir ya. Bapak Ibu, kikir dan hemat. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kadang kita mau hemat, padahal kita menutupi kondisi kita yang sebenarnya kita tidak mau memberi. Tapi kita ngomong kita mau hemat. Hati-hati kita di sini. Lalu kita tidak punya pengertian dan tidak tertib dan sebagainya. Ini contoh jemaat Tuhan di Korintus gitu. Oke, slide berikutnya kita masuk ke anak Tuhan rohani.
Nah, Bapak Ibu, anak Tuhan rohani, coba kita baca dulu Bu Aling. Baik, 1 Pak. Korintus 2 ayat 15-16, nanti langsung lanjut Kolose 3 ayat 1-2 ya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kolose 3, Sudah, Pak. sudah ya? Kolose 3 sudah ya? Oke. Tadi, Ya, oke. ya, Tadi apa? Pikiran Kristus. Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita anak Tuhan rohani atau orang Kristen rohani, kita sudah pasti bisa memahami, bahkan kita berjuang melakukan kehendak Allah, bagaimana kita melakukan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Kita mau apa? Mau makan makanan yang keras, dalam hal ini perkara-perkara kekekalan. Bagaimana kita berjuang menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara kasih, untuk menjadi anak Tuhan rohani, kita harus memiliki pikiran Kristus. Amin. Tanpa memiliki pikiran Kristus, kita masih duniawi, pikiran kita masih duniawi, hikmat kita hikmat duniawi. Sudah pasti. Nah, kita berjuang Bapak Ibu. Kita berjuang di situ. Pak, kita kan manusia terbatas. Betul. Kalau kita mau berjuang, pasti Roh Kudus akan menuntun kita. Sehingga kita mampu mencapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup. Kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Jadi Bapak Ibu, menjadi anak Tuhan rohani, kita harus makan makanan yang keras, yaitu berbicara perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan. Lalu yang kedua, kita harus berhikmat surgawi, memiliki pikiran Kristus. Kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Baik. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Ya, hikmat Allah atau hikmat surgawi, Bapak. Jadi bukan lagi hikmat manusia atau hikmat dunia, yang semua itu akan membawa kita kepada kedagingan. Tetapi dengan hikmat surgawi, hikmat dari Allah, akan menuntun kita kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan. Yang ketiga adalah kita berjuang untuk memahami kebenaran. Sudah pasti Bapak Ibu, kita mencintai firman Tuhan, kita mencintai kebenaran, kita pahami kebenaran itu. Lalu apa? Kita hidupi kebenaran itu. Memahami kebenaran dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bertumbuh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real dalam kehidupan kita lewat firman-firman Tuhan yang hidup menjadi rema dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan. Firman Tuhan itu menjadi hidup, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, Bapak. Di situ, di fase itu, kita mulai memiliki apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai menjadi anak-anaknya yang memahami kebenaran dan kita lakukan. Dan percayalah Bapak Ibu, kita pasti akan dituntun oleh Roh Kudus. Roh kebenaran. Kita pasti akan dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu dalam setiap perilaku kita.
Mulai dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tolong dibaca, Bu, 1 Korintus 2 ayat 9 sampai hingga 10. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Setelah kita dituntun oleh Roh Kudus, kita pasti miliki hati yang mengasihi Allah. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu. Step-stepnya itu jelas. Step-stepnya itu jelas. Kita mulai apa? Miliki pikiran, perasaan Kristus, sehingga kita mampu makan makanan rohani, makanan keras. Semua runut semua Bapak Ibu. Nggak kucuk-kucuk apa. Nggak tiba-tiba gitu. Kita mengasihi Allah. Pasti semua ada langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu, menjadi anak Tuhan rohani, mulai kita berjuang. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Berkat itu pasti Tuhan sediakan kok. Jangan takut. Percaya Bapak Ibu. Kalau kita menjadi anak kesukaan Tuhan, aduh berkat itu sudah pasti. Sudah pasti. Nggak usah perlu kita minta Bapak Ibu. Sudah pasti kok. Tidak mungkin Bapak yang baik memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Tidak mungkin kita saja menjadi orang tua yang baik saja tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapak kita di surga. Dia tahu yang terbaik buat kita. Tapi bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita, tapi untuk kebutuhan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, slide berikutnya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, dewasa dalam kerohanian bukanlah perihal pertemuan fisik. Namun menjadi orang Kristen atau maaf, dewasa dalam kerohanian bukanlah perihal pertemuan fisik. Lamanya menjadi orang Kristen atau lamanya dalam pelayanan, tetapi intensnya atau frekuensi pengenalan atau membangun relasi dengan Tuhan hingga memiliki gairah atau spirit dan hasrat seperti Tuhan Yesus. Jadi dewasa itu bukan bicara berapa lama kita menjadi orang Kristen atau kita aktif dalam pelayanan, tapi harus sampai intensnya, berapa banyaknya frekuensi kita mengenal atau membangun relasi kita dengan Tuhan. Hingga gairah atau spirit kita, hasrat kita, sama seperti gairahnya Tuhan Yesus. Dengan gairahnya Tuhan Yesus, kita dapat melakukan kehendak Bapa di sorga. Sehingga kita menjadi sepikiran dan seperasaan seperti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, perhatikan sekarang kita. Tadi dari 4 tipe itu, 4 tipe manusia itu, kita di tipe yang nomor berapa. Jangan banggakan berapa banyak aktivitas kita, berapa banyak pelayanan yang kita sudah lakukan, berapa banyak donasi, dana, tenaga, waktu kita berikan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menunjukkan kedewasaan kita adalah pengenalan kita. Intensnya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan.
sehingga kita memiliki gairah yang sama seperti gairahnya Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita harus berjuang untuk hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu, kita yang tidak kudus dapat bertemu dengan Tuhan yang kudus. Tidak mungkin. Harus satu frekuensi, seirama. Kita berjuang untuk hidup kudus, hidup suci. Bertumbuh dalam kebenaran, memahami dan melakukan kebenaran itu. Atau saya tulis di sini, memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran. Karena banyak orang bicara kebenaran, tetapi dia tidak bertumbuh atau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Banyak orang berteologi, banyak orang menyampaikan statement-statement rohani. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah, apakah dia hidupi itu? Dia melakukan kebenaran itu. Jangan menunjukkan identitas kita, status kita orang Kristen, tapi kita tidak hidup dalam kekristenan itu, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus. Dan kita memfokuskan kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan. Bukan tidak lagi kita bicara perkara-perkara jasmani atau kita melupakan perkara-perkara jasmani, tidak Bapak Ibu ya. Jangan salah kaprah juga. Tentu kita butuh makanan, minuman gitu ya. Itu menjadi kebutuhan hidup kita. Tetapi lebih dari itu kita mulai mengarahkan, mengutamakan atau memfokuskan perkara-perkara kekekalan kita. Karena durasi hidup kita, Yakobus mencatat kita hidup kita ini bagaikan seperti uap. Pemazmur mencatat usia manusia 70-80. Ya kalau lebih puji Tuhan, tapi lebih banyak yang kurang. Nah, sekarang kita pertanyakan, setelah kematian itu, apakah benar-benar kita sudah hidup di dalamnya, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita, sehingga kita bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di sorga yang kekal itu. Makanya kita berjuang untuk hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, menghidupi kebenaran itu. Lalu yang ketiga adalah kita terus bertahan dalam setiap masalah, pencobaan, ujian, karena itu justru untuk mematangkan kedewasaan rohani kita, iman kita. Tanpa persoalan, tanpa ujian, tanpa masalah kehidupan kita, yang mana semuanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk mematangkan iman kita, atau untuk memurnikan karakter kita, sehingga karakter kita seperti karakter Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu kita mulai apalah ini yang diizinkan oleh Tuhan untuk memproses karakter kita. Karakter mana yang belum sesuai dengan karakternya Tuhan Yesus? Kesabarankah? Emosikah? Sakit hatikah? Kebenciankah? Masih memiliki akar pahitkah? Yang mana semuanya itu masih menunjukkan karakter-karakter manusia lama. Karakter orang dunia. Jadi kita terus bertahan ya Bapak Ibu dalam masalah. Kadang di dalam masalah itu justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada kita untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan karakter kita yang belum berkenan kepada Tuhan. Kita setiap masalah-masalah kita Bapak Ibu, kita periksa. Masalah ini maknanya apa? Oh, untuk menguji kesabaran kita. Oh, supaya saya tidak memiliki kebencian, tidak memiliki akar pahit. Untuk saya berbagi, memiliki belas kasihan, memiliki kepekaan rohani. Jadi kita mulai
meneropong, menganalisa setiap peristiwa-peristiwa, masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mulai meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak ya Bapak Ibu. Kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 11. Baik. 1 Korintus 13 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Bapak Ibu, usia fisik kita sudah dewasa. Apakah itu dewasa muda atau dewasa senior gitu ya? Maksud senior itu sudah 50 tahun ke atas gitu ya. Tapi masih miliki sifat kanak-kanak. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit mudah tersinggung. Ya, kita mulai tinggalkan sifat kanak-kanak itu ya. Amin. Bapak Ibu, kita mulai mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Kita berubah, mengalami pembaruan, metanoia, pembaruan pikiran, pembaruan pola pikir kita, mindset kita, cara berpikir kita, cara hidup kita. Sehingga menunjukkan kita ini orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sejati. Kalau sedikit-sedikit kita memiliki sifat kanak-kanak, aduh Bapak Ibu, kita belum bertumbuh. Ayo kita berubah, apalagi kita sudah usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ayo. Tapi juga anak-anak yang masih junior, remaja, jangan bangga juga. Ingat, kematian tidak mengenal usia. Berubah juga, berjuang. Mumpung masih muda. Mumpung masih waktunya masih panjang. Cepat berubah, bertobat, mengalami pembaharuan pola pikir kita. Sehingga kita mampu menerima, mencerna, makan makanan keras yang mana semuanya itu untuk menumbuhkan kerohanian kita. Bapak Ibu, jangan lagi makan makanan yang ringan. Makan makanan yang masih susu, yang berbicara kepada perkara-perkara kedagingan jasmani, berkat dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menentang berkat. Saya juga butuh berkat. Saya tidak menentang mukjizat. Saya justru membutuhkan mukjizat. Saya butuh mukjizat. Tapi itu tidak menjadi utama lagi. Kenapa hidup kita ini sudah merupakan mukjizat dari Tuhan. Setiap kita bangun pagi, menghirup oksigen, bisa beraktivitas, itu sudah mukjizat. Maka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki karakter kita, itu sudah mukjizat, lebih dari mukjizat. Mari Bapak Ibu kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan durasi hidup kita yang sangat-sangat terbatas, yang tidak tahu kapan kita akan berakhir di bumi ini. Kita berjuang di setiap hari hidup kita. Kesempatan, momentum-momentum yang masih diberikan Tuhan pada kita. Ayo kita tangkap itu. Jadikan hari ini hari untuk memuliakan Tuhan. Hari untuk kita berubah, memperbaiki karakter kita, memperbaiki hidup kita. Sehingga hidup kita ini semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak kesukaan Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan aslinya. Karena Dia Bapa yang. Kiranya kebenaran firman Tuhan 4 tipe ini menjadi satu renungan bagi kita. Kita renungkan, kita
evaluasi kita berada di posisi yang mana. Sehingga dengan kita tahu keberadaan kita, Bapak Ibu, kita mau berjuang untuk berubah. Kita mau berjuang, mau berubah. Sehingga kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Anak-anak rohani yang terus bertumbuh sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Aling. Baik, terima kasih Pak Jos untuk materinya malam ini. Luar biasa ya Pak, memberikan kepada kami satu pencerahan dan pengertian yang benar tentang karakter empat manusia, dan kami jadi bisa menilai berada di mana posisi kami saat ini. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih, sebelum masuk pada sesi tanya jawab dan juga diskusi, saya akan men-sharekan terlebih dahulu. Ya, Ibu Heni, shalom. Ya. Halo, Pak dosen, luar biasa pengajaran malam ini. Mantap, luar biasa. Di live chatting ada yang bernama Betty Tule yang berkata, Shalom, selamat melayani Bapak Pendeta Jos Sudarman, Tuhan Yesus memberkati. Ada juga dari Ibu Doroti, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan Yesus memberkati ya. Ada Ibu Elizabeth, dia antusias sekali. Elizabeth Victoria berkata, mari kawan, katanya kita belajar Alkitab, naik yuk ke Zoom gitu. Terima kasih Ibu Elizabeth yang telah mengingatkan teman-teman ya. Ramai nih Pak di YouTube, saya nggak tahu di channel, karena kan kita live kan di beberapa channel ya, mereka sedang menonton. Jadi teman-teman yang ada di live chatting saat ini, apabila Anda ingin bertanya sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk naik ya ke Zoom ya, supaya bisa berinteraksi langsung kepada Bapak dosen kita, yaitu Pendeta Jos Sudarman ya. Baik, ada ini nih, ada Bang Napape. Ya, silakan Bang. Ya. Jika ingin bertanya. Saudara, salam damai sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Pak Jos, ya, shalom Bang. Dan Ibu Aling. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya untuk Pak Jos yang sudah membawakan topik ini. Pasti Pak Jos sudah expert menganalisa tentang tema ini. Menurut Bapak, mungkin dengan data yang ada atau analisa Bapak menurut yang Bapak lihat di Indonesia saja dulu Pak, diperkecil bukan semua manusia, khusus orang Kristen. Di rating kalau bisa, mana yang paling banyak dan yang paling sedikit, dari yang paling banyak dan paling sedikit. Prosentasenya, apa tipe 1, 2, 3, dan 4. Lalu kenapa begitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih baik, Bang. silakan dijawab Pak Jos ya. Panggilan Bang Napapai. Ya. Oke, Bang Napapai. Napapai ya. Oke. Dari 4 tipe tadi, pertama adalah manusia duniawi atau masih manusia lama, lalu bayi rohani, anak orang Kristen duniawi, orang Kristen rohani atau anak Tuhan rohani. Kalau menurut survei, memang belum ada diadakan survei, Pak. Belum ada survei dan juga mungkin belum ada ya. Setahu saya sih masih belum ada. Kenapa? Karena ini sangat-sangat subjektif sekali ya. Nah, tetapi saya di dalam disertasi saya aja Pak, saya tidak menyinggung empat poin ini, empat tipe ini. Nah, tetapi yang saya singgung adalah pertama adalah orang yang melakukan atau berjuang untuk hidup kudus. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang mulai memikirkan atau mulai mengarahkan hatinya ke
sorga, langit baru, bumi baru. Atau orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini dalam arti masih bertanggung jawab terhadap kehidupan jasmaninya. Ternyata dari survei yang saya lakukan, karena ini fakta gitu ya, ternyata untuk orang yang sampai yang kedua hal tadi, yang untuk hidup kudus, mulai memikirkan perkara-perkara kekekalan, itu masih sangat sedikit, Pak. Bahkan prosentasenya di bawah 20%. Dari sampel yang saya ambil kurang lebih hampir 500-an orang. Dari sampel yang saya ambil dari 500-an orang, masih di 20%. 70%-an atau sampai 80, itu masih orang memikirkan tanggung jawab. Bagus sih tanggung jawab, tapi tanggung jawab dalam perkara-perkara kehidupan. Nah, kalau kita mulai explore dari yang data ini, itu masih menunjukkan kita, terus terang aja Pak, masih di tataran kalau saya bilang, orang Kristen yang masih ada duniawinya. Masih ada orang Kristen yang masih dalam kehidupan manusia lamanya. Ini kalau saya tarik, tapi saya tidak memiliki data ya, tapi ini saya explore dari sini. Tapi persentase untuk menjadi orang Kristen yang rohani, sungguh-sungguh rohani pasti sangat sedikit, Pak. Sangat sedikit. Dan untuk itulah kita mulai introspeksi diri kita nih. Nanti kalau barangkali ada yang mau melakukan survei di gerejanya masing-masing, silakan. Dari empat tipe ini, silakan. Tapi kalau ditanya, Pak, kalau di survei itu, pasti mereka tidak akan, maksudnya mohon maaf, pasti tidak akan jujur. Pasti mereka akan lebih, orang Kristen rohani kok, anak rohani kok, walaupun masih melakukan kehidupan manusia lamanya. Atau dikatakan, ya Pak masih berjuang lah, masih berjuang kok, kita masih butuh kok berkat-berkat jasmani. Betul, kita masih butuh berkat jasmani, saya bilang tidak butuh, tetapi itu tidak lagi menjadi fokus kita. Gitu. Jadi demikian Pak, tentu masih sangat kecil Pak untuk sampai ke level orang Kristen yang rohani, masih sedikit persentasenya. Tapi masih lebih banyak orang Kristen yang masih memiliki kehidupan manusia lama. Kira-kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Menjawab nggak Pak? Pak Bang Napa P ya? Napa P. Kita buka lagi ya. Iya, silakan Bang. Brother, open your mic please ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jos jawabannya. Kalau mendengar dari jawaban Bapak cukup miris ya Pak. Iya. Nggak nyampe 30%. Dan di bawah 20% Pak. Di bawah 20%. Itu baru orang Indonesia yang terkenal dengan orang yang beragama. Apalagi di luar sana yang banyak sekali menganut sistem kebebasan. Memang cukup miris ya Pak. Kalau saya boleh menyampaikan berlebihan atau tidak ya Pak, kalau saya bandingkan dengan Wahyu 2 dan 3, bahwa sampai akhir zaman di kitab Wahyu pun yang belum kejadian sudah dituliskan, kan kitab Wahyu tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa ditambahin, dikurangin. Dari 7 orang Kristen, atau di situ disebut gereja, hanya 2 kategorinya yang diterima oleh penilaian oleh Tuhan. Sedangkan yang 5 itu kita tahu dicela. Kalau dicela kita tahu kemana akhir hidupnya. Apakah itu juga boleh dikatakan seperti yang tadi Bapak sampaikan, mendukung jawaban dari Bapak? Jadi kalau kita di sini ada 14 orang Kristen, berarti cuman 4 ya Pak? Wow, kita harus sama-sama berjuang ya Pak. Iya. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Betul. Betul Bang. Jadi memang makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, sedikit yang dipilih. Lalu yang dipilih ini setia juga Pak. Setia nggak dia? Mampu bertahan nggak dalam situasi yang tidak nyaman, dalam masalah dan sebagainya? Dipanggil, dipilih, dan yang setia. Jangan sampai lupa ada kata setia di situ. Maka orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima, mewarisi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi. Jadi Bapak Ibu kita berjuang. Jangan bangga sudah dipanggil. Jangan bangga juga kita sudah dipilih. Tapi banggalah
Kalau kita tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita akan mendapatkan mahkota di dalam kerajaan. Gitu ya, Bang? Ya, saya buka lagi ya. Saya buka lagi soalnya kalau dia udah tertutup dia udah nggak bisa buka. Silakan. Iya, sudah cukup. Terima kasih Pak Jos, Bu Heni, Bu Aling. Saya kembalikan lagi. God bless you all. Ya, sama-sama. Ya, baik. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi atau sharing juga boleh ya Pak Jos ya, berbagi ya. Sharing silakan. Ya, silakan Resen. Ya. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya ya, silakan ya. Kalau yang di live chatting juga saya perhatikan, kalau memang kalian ada mau bertanya ya, saya akan jawab. Saya akan minta Pak Jos, bukan akan saya jawab, saya minta Pak Jos untuk menjawabnya ya. Saya akan bacakan. Ini menarik sekali dengan materi pelajaran kita hari ini ya Pak Jos ya. Memang betul dengan 4 tipe manusia ini ya, di antara yang 4 tadi udah ditanyakan oleh Bang Natape. Ya, saya berpikir manusia ada anak Tuhan yang sudah cukup lama ya Pak Jos ya ikut Kristen gitu ya. Rajin belajar Alkitabnya Pastor. Pak, rajin. Bahkan mengajak teman-temannya untuk join belajar ya. Kayak ada orang yang saya lihat 2-3 tahun yang lalu ya. Wanita-wanita yang tangguh menurut saya gitu ya. Saya senang sekali mereka belajar Alkitab. Tetapi di sekarang ini saya bisa melihat yang mana yang bertumbuh, yang mana yang memiliki karakter ilahi, yang mana yang masih, yang tadi yang firman Tuhan banyak yang masih senengnya minum susu, diayomi gitu ya, nggak mau dibentuk gitu. Karena kalau dibentuk itu setahu saya sakit ya Pak Jos, nggak ada yang nggak sakit kalau dibentuk ya. Jadi saya ingat yang kata di kitab Imamat, kita tuh harus memberikan persembahan kita tepung yang terbaik ya. Kan saya juga tahu nih Pak Jos, istilahnya kan saya tukang masak ya. Kalau saya mau menumbuk tepung beras itu kan sakit. Kalau beras itu sudah gila lo kalian tumbuk-tumbuk gue katanya gitu ya. Terus kita harus ayakin, kita saring, kita ambil yang bagus. Yang sisanya kita tumbuk lagi sampai dia halus gitu. Nah, Tuhan tuh mau kita memberikan tepung yang terbaik ya. Tepung yang terbaik dari hidup kita. Hidup kita tuh kita memberikan yang terbaik. Nah, banyak sekali firman Tuhan katakan matikan segala kedagingan. Nah, wah kalau ada sedikit langsung naik ini Pak, tanduknya langsung naik, emosinya langsung naik gitu, emosi. Nah itu saya sangat prihatin sekali dengan bayi rohani yang kekristennya sudah cukup lama, tetapi masih hidupnya. Apakah ini tergolong punya apa ya Pak, saya mau menanyakan, apakah bagaimana enaknya yang berpertanyaan supaya tidak menyakiti perasaan orang? Bagaimana orang yang tipe yang seperti ini, itu apakah karakternya yang dibawa lahir atau bagaimana? Karena saya bingung kenapa gini. Buat saya, dalam Tuhan yang hitam bisa jadi putih, ibaratnya ya, yang merah tuh bisa jadi putih, dosa semerah kemenji bisa putih, bisa bersih gitu kan. Begitu juga kelakuan kita, sehitam apapun gitu, kita bisa bersih gitu. Nah, saya kan belajar juga ada behind psikiater ya Pak. Apa itu karena pengaruh dari tumbuhnya dia dulu di keluarga yang sehat apa tidak? Itu pengaruh nggak Pak? Kan Pak Jos nih orang tua nih, papa, anak satu laki-laki perempuan. Berhasilnya anak itu kan berarti kan Pak Jos tidak tinggal diam ya. Nah itu menurut Pak Jos bagaimana dengan bayi rohani ini? Sama-sama Pak Jos kayak sekarang nih berikan firman kepada audiens yang di YouTube dengar.
Banyak sekali yang di YouTube dengar saat ini. Terus apakah mereka bisa menerima pengajaran ini langsung mereka mau, oh iya, aku mau aplikasikan supaya aku menjadi manusia rohani gitu. Nah, menurut pandangan Pak Jos gimana nih? Perlu nih kita Ya. minta tambahan kuliah nih. Oke. Teraling. Ya, terima kasih Bu Heni. Bapak Ibu, mungkin saya singgung sedikit ya. Kita suka agak sedikit confuse antara karakter dengan kepribadian gitu ya. Nah, kepribadian itu adalah sifat khas atau sifat yang sudah menjadi dasar seseorang, menjadi dasar secara khusus bagi seseorang. Karena itu timbul dari gen orang tua. Nah, itu kepribadian. Nah, tapi kalau karakter atau kita kenal dulu mungkin watak ya, atau kita dulu bicaranya watak. Nah, kita sekarang karakter gitu. Nah, karakter ini menunjuk kepada suatu proses dinamis. Kemampuan dinamis yang menunjuk kepada kualitas atau sikap tindakan perilaku kita pada dasar dari kita secara khusus yang diwarisin dari gen orang tua kita. Tapi kalau karakter itu berbicara kemampuan seseorang untuk bersikap atau mengambil keputusan, tindakan, dan perilaku. Jadi sifatnya dinamis dan progresif, artinya bisa berubah. Contohnya apa? Misalnya misalnya saya memiliki karakter, contoh tidak sabar. Contoh, oh karakternya atau wataknya tidak sabar deh. Gitu ya. Nah, apakah itu bisa berubah? Bisa berubah karakter, selama itu karakter. Tapi kalau kepribadiannya, orangnya sudah memang dari sananya introvert atau pendiam. Nah, beda dengan Bu Eni. Bu Eni kan kepribadiannya beda nih. Orangnya aktif. Bergerak nih kan. Disuruh diam nggak bisa. Kenapa? Itu sudah sifat dasarnya Bu Eni. Orangnya aktif. Ya mohon maaf, agresif gitu lah. Istilahnya gitu kan. Disuruh diam. Wah bisa sakit. Ya nggak Bu Eni? Bisa sakit Bu Eni. Kenapa? Orang sudah kepribadiannya orangnya aktif. Agresif. Suruh diam. Nggak ngomong. Satu hari bisa sakit Bu Eni. Ini contoh joke aja ya Bu. Tapi bisa benar ya Bu ya. Bisa benar loh. Iya. Bisa benar. Memang betul. Saya orang oriented kerja Pak. Nah, aktif kan, agresif. Suruh diam, bisa sakit Bu Eni. Bisa hun-hun gitu, hun-hun ya. Ngerti nggak hun-hun? Jadi keluar kata hun-hun. Hun-hun itu apa ya? Apa ya hun-hun itu? Pikun Pak. Pikun. Hun-hun itu pikun ya? Iya. Iya loh. Satu hari nggak bergerak bisa hun-hun, bisa pikun, bisa apalah, bisa meriang lah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kepribadian itu dinamis, kita bisa berubah. Dari misalnya, saya kepribadiannya tidak sabar, atau Bu Eni, orangnya, aduh, agak ngegas gitu. Nah, lambat-lambat dengan adanya pengalaman-pengalaman hidup, dengan belajar kebenaran, oh nggak boleh lagi saya toleran. Harus nginjak rem lah gitu. Sabar, penuh belas kasihan, gitu kan? Itu karakter loh, mulai berubah. Makanya ada pelajaran karakter building yang saya ampuh nantilah. Itu bagus sekali. Gitu Bu. Jadi, nah, karakter kita yang manusia lama, ini karakter manusia lama, kita bisa berubah dari bayi itu. Yang selama ini mungkin kita fokus pada perkara-perkara yang jasmani. Loh, dengan pertumbuhan iman, pengenalan kita akan Kristus, banyak kita mendengar atau kita melakukan banyak kita membaca firman Tuhan, mendengar renungan-renungan firman Tuhan, yang semuanya itu membuat kita bertumbuh, ditambah lagi dengan kita masuk dalam sekolah kehidupan, membentuk proses karakter kita, memurnikan karakter kita, mematangkan kita. Nah, tapi ingat, kita harus kudu sabar diproses oleh Tuhan. Kita maunya instan, cepat. Aduh, Tuhan kok lama benar. Padahal di situ Tuhan uji kesabaran kita kok. Karena kamu nggak sabar, kamu diujinya itu terus kok. Masalah itu terus. Karena belum lulus. Kalau kita sudah lulus, kita sudah naik level, tidak lagi disabar. Mungkin di hal yang lain. Begitu Bu Heni, kira-kira bisa menjawab nggak ya? Iya, bisa menjawab. Ini kata Ibu Pendeta ini.
apanya suaranya kecil. Mungkin iPhone-nya kali itu colokannya. Suaranya cukup jelas sih ya. Cukup jelas. Jadi iya mungkin didekatin lagi. Suara saya ya. Iya, ini sekarang baru memang jelas sih. Tadi nggak jelas, Bu? Kurang jelas? Kurang jelas kecil karena jauh ya. Jadi Oh, mesti oke. dibenerin Oke. gitu. Volumenya kecil katanya Ibu. Iya, udah dibenerin. Ini Ibu ini tinggal di New York, Pak. Oke. Suaminya pendeta. Jadi Ibu Gembala. Iya, Ibu Gembala. Oke, maaf. Ya, sekarang udah jelas ya. Silakan Ibu Aling kalau ada pertanyaan. Ya, seru nih. Berarti begini ya Pak Jos, berarti karakter itu bisa diubah ya Pak? Betul. Tapi Bisa kepribadian yang tidak bisa ya, Betul. kepribadian tidak bisa. Iya, karena berarti, sudah menyatu sifat dasar kita gitu ya. Ibu seperti, Aling ini kan saya lihatnya agak diem-diem nih. Ya, saya introvert Pak, betul. Ya, Kalau nah, ya Ibu Heni mungkin berlawanan ekstrovert. Ibu Heni. Ya, berlawanan. Suruh ganti peran, nggak bisa. Ya, Bisa betul, sakit, Pak. bisa hun-hun. Saya bisa keder kalau disuruh ganti kepribadian. Iya. Nah, berarti karakter itu yang bisa dirubah ya, Pak. Dan Betul. itu harus dari diri kita sendiri ya, Pak, yang mau berubah ya. Tidak bisa orang lain yang merubah karakter itu ya. Jangankan Hanya orang lain, kita Tuhan juga tidak bisa merubah kalau orang itu tidak mau berubah. membuka hati gitu ya, Pak. Iya. Betul, seperti itu. Berubah loh. Tuh, suaranya. Tuhan aja nggak bisa merubah. Iya, betul Bu Heni, nggak bisa. Harus dari kita. Kitanya yang harus berusaha ya Pak, punya kesadaran sendiri untuk berubah. Betul sekali. Ya, makanya ini kan ya ada ayatnya juga ya Bu Heni yang mengatakan bahwa berubahlah kamu untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus dan mendapat kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Berarti ya memang karakter kita yang masih belum baik ya, dengan kesadaran ya kita harus merubahnya ya Pak Jos, menjadi lebih baik lagi serupa dengan karakter Kristus. Ya baik, terima kasih Pak Jos. Ya Ibu Heni suaranya kecil Bu Heni. Suaranya Bu hilang. Suara saya kecil. Masih hilang, suara hilang, sinyalnya kali ya Bu. Sinyalnya saya kali ya. Iya, ini udah bagus belum? Sudah. Bagus ya. Nah, banyak yang berkata begini, gua memang udah begini, lu mau suruh gua berubah, nggak salah, kayak gitu. Nah, itu anak Tuhan loh Pak yang berkata. Iya. Emang begini, katanya memang, ya lu kalau bisa terima gue ya terima, kalau nggak bisa terima gue ya udah gitu. Nah, iya itu aja sih. Terima kasih loh Pak Jos. Ini materi yang sangat. Ya. Saya kembalikan kepada Sister. Iya, terima kasih Bu Heni. Baik, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini, silakan. Sepertinya sudah paham ya Pak Jos ya mengenai materi malam ini yang Pak Jos jabarkan. Puji Tuhan, semoga bagi yang mendengarkan ini mendapat benar-benar pengertian dan pencerahan yang benar ya Pak di dalam hati dan pikiran mereka ya. Amin. Baik, sebelum ditutup kelasnya, saya minta kesediaan dari Pak Jos untuk closing statement-nya mengenai materi malam ini. Dan juga, ya Bu Heni, ada pertanyaan lagi? Ada Pak Pasu. Tanya dari sini boleh Pak? Boleh Pak Pasu. Ya, silakan aja closing statement. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari Pak Pasu saya lontarkan, tapi nggak apa-apa Pak. Silakan aja. Ya, terima kasih Bu Aling, Bu Heni. Bapak Ibu saudara kasih, dari 4 tipe ini pasti dari 4 tipe ini ada salah 4 ini menjadi tipenya kita atau kita masuk di tipe yang mana gitu. Tidak masalah kalau kita masih berada di tipe yang nomor 1 gitu ya, nomor 2 atau nomor 3, tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak mau berubah. Selama masih ada waktu, kekuatan, kesehatan, jangan sampai kita sudah berada di ruang ICU, kita mau berubah, itu menurut saya it's too late ya. Sudah terlambat. Tapi selama kita masih diberi kekuatan, kesehatan,
masih mampu melakukan aktivitas, kenapa kita tidak mau berubah dan bertobat? Sebenarnya yang diuntungkan ini siapa? Tuhan tidak ada untungnya. Tapi justru yang lebih beruntung itu kita loh, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berjuang untuk menjadi hidup yang kudus, hidup yang berkenan, hidup serupa dengan Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang sah. Bukan banyaknya aktivitas pelayanan, puji Tuhan kalau kita banyak. Tapi jangan sampai itu menjadi satu kebanggaan, menjadi prestis. Kita orang hebat, kita orang dipakai Tuhan. Ingat, Tuhan tidak melihat seberapa banyak pelayanan kita, seberapa banyak hebatnya pelayanan kita. Ingat di Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, kita mau periksa hati kita. Setelah tahu keberadaan kita, yuk kita berubah. Dan mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita mau mengejar ketinggalan kita. Seharusnya manusia jasmani kita, misalnya usia kita sudah 50, harusnya kita sudah dewasa rohani. Tapi mungkin kita belum. Yuk kita kejar ketinggalan itu. Sehingga saat kita menutup mata, kita sudah kedapatan berkenan kepada Tuhan. Jangan banggakan aktivitas kita. Jangan banggakan apa yang kita miliki. Tapi kita banggakan kalau kita menjadi anak Tuhan yang benar. Sehingga orang melihat dalam hidup kita. Orang melihat di hidup kita. Ada Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Ada Kristus yang hidup dalam diri kita. Sehingga orang melihat itu. Dan orang bertobat, mengalami perubahan. Sehingga kita menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu, jadilah manusia Allah. Manusia yang memuliakan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita berdampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan terlebih Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Pak, ini terserah Bapak mau jawab apa enggak, tapi ini beda topik ya Pak ya. Di itu dia bertanya, apakah Yudas Iskariot masuk neraka? Ya, nggak usah dijawab, itu sudah pastilah ya. Sudah pastilah. Karena kelakuannya dan perbuatannya udah enggak benar ya Pak ya. Iya, sudah pasti. Ya Pak, Iya. Berpatok di iya, berpatokan di itu Bu, Galatia 5 ayat 19 tadi ya Pak. Yang mengatakan kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan daging itu ya kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, itu sudah jelas ya Pak. Jos di situ ditulis ya. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan Ibu Gembala nih Pak. Apakah kepribadian bisa berubah kalau orang tersebut mau berubah? Contoh, seorang yang introvert jadi mau berubah jadi seorang yang ekstrovert. Kesadaran pribadi orang yang mau berubah. Nah, itu pertanyaannya gitu Pak. Bisakah berubah? Nah, tadi saya jelaskan kepribadian itu adalah sifat dasar dari orang tersebut secara khusus gitu ya. Kalau dia mau berubah, mau berjuang keras, ya bisa saja. Tapi pasti mengalami satu proses pergumulan yang panjang dan kuat sekali dan konsistennya. Tadi kan Ibu Aling bilang, saya introvert, Ibu Heni ekstrovert. Bisa nggak? Ya sebisa kalau Ibu Aling mau berjuang sungguh-sungguh merubah segala sesuatu dalam hidupnya. Tapi itu perlu perjuangan yang ekstra keras loh. Bisa, saya bilang bisa. Bisa kok. Betul, Pak. Bisa. Tetapi perjuangan yang keras sekali. Karena sudah sifat dasarnya seperti itu. Orang yang pemalu misalnya, berubah menjadi orang yang apa? Aktif. Pemberani. Bisa nggak berubah? Pemberani. Bisa. Tapi dia perlu perjuangan ekstra yang sangat keras. Tidak ada yang tidak mungkin loh.
Bisa saja, tapi perlu perjuangan yang sangat keras karena itu sudah pembawaan dirinya, sudah kepribadiannya seperti itu bisa. Nah, tapi yang kita utamakan itu bukan bukan kepribadian yang sudah seperti itu toh, tapi yang penting adalah bagaimana karakter kita itu. Yang karakternya kita ini, karakter manusia lama kita ini. Kita harus perangin, kita berjuang untuk menjadi karakter manusia Allah, manusia baru. Kepribadian bisa berubah, bisa sangat bisa asal orang itu penuh penuh ketekatan dan kerja keras yang sungguh-sungguh gitu. Bisa Bu, ini bisa. Ya, wah terima kasih banyak ya. Wah, kepribadian juga terhubung dengan karakter juga ya katanya Iya. gitu. Betul. Ya, dia chatting pribadi ke saya. Ya, seperti Ibu Gembala tahu siapa Henny yang dulu yang pertama Anda mengenal ya. Ya. Iya. Ini saksi mata. Waktu kemarin saya bertemu dengan dia, Hen, kamu sudah banyak berubah sekarang, Hen, katanya gitu. Nah, kepribadiannya tetap ke karakternya yang berubah ya. Karakter berubah, kepribadian. Nah, itu coaching ya, Pak ya. Apanya? Ya, kita istilahnya kita coaching, membalancekan gitu. Karena supaya profil kita itu kelihatan, kan Tuhan mau kan supaya kita menjadi saksi Kristus. Profil kita itu harus menarik penampilannya. Yang menarik penampilannya bukan karena dandan, bukan karena pakaian baju bagus, pakai jam bermerek, bukan. Itu dulu saya begitu, Pak. Bling-bling gitu ya? sana kemari dari atas. Sekarang bling-bling juga kok. Jadi ternyata setelah sadar firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus pembaharuan itu dari dalam hati kita dibarui ya, pembentukan. Jadi akhirnya penampilan dari luar juga tanpa itu juga profilnya udah bagus, Pak. Orang bilang, oh iya ya beda ya anak Tuhan sama anak dunia beda ya gitu. Ya ada perbedaan gitu. Jadi menurut saya sih memang bisa ya. Kayak teman saya orangnya yang tidak aktif, jadi dia ditugaskan di dalam satu pelayanan, dia bisa menjadi orang ekstrovert karena dia dalam tugas pelayanan, dia bisa melakukan. Nah, dia harus dilatih, harus dibekali. Tapi kalau dia punya dibekali, ya bagaimanapun ya dia nggak akan bisa mampu. Dan ada orang juga Pak gini, nggak mau belajar. Nah itu Pak, nggak mau berubah. Nah tipe orang itu kan ada Pak, ada yang tidak mau berubah, tidak mau belajar, ya adanya yang suam-suam kuku, begini-gini aja. Pokoknya ya tipe-tipe orang itu menurut saya yang saya pelajari dulu ya, udah nggak bisa deh, kartu mati deh kalau kamu sendiri dari dalam. Tadi senang saya apa kata Pak Jos, Tuhan sendiri nggak bisa merubah kamu kalau kamu nggak mau berubah. Ya ampun, ya benar tuh ya. Iya Pak Jo, silakan berdoa kami. Ya, silakan. Oh ya, saya mau ini. Saya lihat Ibu Aling juga walaupun introvert, tapi introvertnya nggak introvert sekali, nggak. Udah mengalami perubahan tuh. Kepribadiannya sudah berubah tuh. Enggak introvert kayak gimana gitu. Memang. Iya, saya introvertnya itu bukan introvert yang benar-benar introvert sejati gitu, Pak Jos. Jadi kayak ada perpaduan antara ekstrovertnya juga sebenarnya. Iya. Ya, tapi lebih banyak introvertnya gitu. Iya. Ya itu kan kepribadiannya sudah itu, tapi sudah mengalami perubahan loh. Amin. Ya, tapi stylenya seperti Bu Eni ya mungkin belum. Masih jauh, iya. Masih jauh, Pak. Iya. Style udah masing-masing orang kan beda gitu ya. Ya. Ya, baik. Udah tidak ada pertanyaan lagi ya, Bu Heni ya. Baik, terima kasih Pak Jos. Oke, saya tutup dengan doa ya. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur Bapak kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur malam ini kami belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Kami tahu masing-masing keberadaan kami berada di tipe yang mana, posisi yang mana. Tapi apapun posisi kami Tuhan, di tipe apapun kami Tuhan, tapi kami mau belajar satu hal. Kami mau berubah. Kami mau bertumbuh. Kami mau bertobat. Sehingga kami benar-benar Tuhan menjadi
anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Bukan hanya status, bukan hanya identitas saja, tapi keberadaan kami, kehidupan kami, perilaku kami menunjukkan adanya Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, baik kami yang mengikuti secara Zoom maupun kami mengikuti di live channel yang ada yang berhubungan dengan Sema Adonai. Kami sungguh-sungguh diberkati dan kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu dan kami begitu besar kalau kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Berkati Tuhan yang menjadi pengurus Sema Adonai, baik yang ada di Amerika, di negara lain, termasuk juga di Indonesia. Berkati Tuhan channel Sema Adonai ini. Pakai Tuhan menjadi sarana wadah media untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yakin percaya orang-orang yang ada dalamnya sudah pasti diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Dan kami semua yang mendengar, yang mengikuti pelajaran malam ini pasti kami diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus memampukan kami. Setiap kebenaran kami dengar dan kami baca, itu akan kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam menjadi doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita mau menerima berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memimpin, memelihara hidup kita sampai kita menutup mata di bumi ini dan kita akan bertemu dengan Tuhan selama-lamanya di keabadian. Inilah yang kami adalah berkat ini kami terima dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jos untuk pelayanannya. Sama-sama, semoga pelayanan Pak Jos Bapak diberkati Ibu. lebih dan lebih lagi. Terima kasih Amin. Bapak Ibu Berkati. sekalian. Ya. Kita live ya. Terima kasih. Bapak Ibu, ya. Bu Eni. Oke Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya. Masih ada kelas terakhir. Nah, setelah ini itu kelas sejarah penebusan. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan untuk kelas ini di minggu depan tetap masih ada di jam yang sama pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema yang pasti juga menarik. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom.